Oke, bisa diingat-ingat ya Bapak Ibu untuk alamat email, alamat webnya yang medicine ini, apa namanya itu cuma ditambah dengan kayak biasa mcl.limpact.com, lalu di slash medicine seperti ini. Nah, itu sebenarnya ada default authentic juga, secara otomatis sudah ada, tinggal dibainkan. Username passwordnya itu sama persis seperti username password MCL. Gitu. Jadi tinggal diloginkan saja sama persis seperti yang di MCL. Nah, untuk yang medicine tahap awal ini sebenarnya untuk jangka panjang akan menggantikan MCL. Jadi pada nanti akhirnya kita nggak punya web MCL lagi, akan diperbarui secara utuh ke medicine. Cuma untuk sekarang karena kita hanya tambahkan dulu untuk apa yang belum di cover oleh MCL, jadi berdiri dua dulu. Gitu. Kita nanti akan hanya memiliki dua web, yaitu medicine untuk semua hal yang berhubungan dengan extension dari Selaras. Jadi entah itu Pentasapta atau mungkin SPG yang healthcare itu akan di cover semua di satu platform yaitu medicine. Terus kemudian yang Selaras dan Barada akan di cover oleh Integra. Jadi bentuk kita ringkas jadi beberapa web saja. Jadi kita nggak pusing kalau misalkan eh, harus akses webnya jadi banyak. Tuh. Tapi untuk sekarang, untuk keperluan yang biasa, di yang sudah ada di MCL, tetap akan menggunakan MCL dulu. Sambil karena di medicine ini kan untuk Pentasapta, sambil melihat feedback nanti seperti apa ke depannya. Kalau sudah settle, baru nanti akan saya pindahkan untuk yang MCL, saya transform semua ke medicine dengan teknologi dan view atau UI yang baru juga. Jadi bisa buka Voltentic, kemudian di scroll ke list yang apps yang paling bawah itu ada medicine, bisa diklik bind, masukkan username password seperti yang sudah di-share. Saya harap semuanya bisa diingat ya Bapak Ibu, karena berkali-kali sudah saya share dan saya minta untuk diingat-ingat. Kalau udah bisa disegankan. Oke, saya mulai. Dari yang pertama itu, ini sebelum masuk ke apa yang harus dimasukkan di laporan meeting ya. Jadi Bapak Ibu punya akses ke database Penta dan Sabta secara nggak, mungkin kalau dibilang live, nggak live ya. Tapi setidaknya lebih baik daripada menggunakan web portal yang biasa. Kalau web portal itu kan, kalau untuk yang Penta hanya bisa, maaf, gimana Pak? Oke, saya lanjut. Kalau web penta dulu kan hanya bisa dengan jangka waktu atau time frame 2 minggu. Kalau sekarang bisa dengan data H-1. Jadi akan ada scheduling setiap hari. Kita akan tarik data setiap jam, saya lupa pastinya. Yang penting sudah di schedule setiap hari. Kalau nggak salah di antara jam 6 atau jam 9. Itu setiap hari kita akan tarik datanya ke apa namanya database internal kita. Untuk kemudian fungsinya bisa manfaatkan untuk ditarik ke effective call dan lain sebagainya. Nah, kalau mau melihat pencapaian secara umum, ini data mentahnya. Untuk yang Penta bisa klik yang Penta Invoice. Nah, secara umum sih bisa mencari semua invoice berdasarkan eh, nomor atau customer, tinggal dicari saja. Terus kemudian bisa lihat detailnya. Misalkan produknya apa saja, terus total value berapa, diskon, dan lain sebagainya, sampai dengan grand total. Dan ini termasuk juga dengan nomor retur. Jadi retur juga masuk ke sini. Ini langsung ketika dibuka akan menyajikan value dari tanggal 1 sampai dengan tanggal hari ini secara default.
tapi bisa diubah juga dari entah tanggal berapapun. Tetapi untuk penta dan sapta ini agak sedikit berbeda. Kalau penta memberikan hak akses kita datanya itu boleh ditarik dari 2023 ke belakang. 2024 Januari sampai hari ini. Kalau Sabta kerjasamanya terjalin itu kalau nggak salah waktu itu di bulan November atau Oktober dan dia hanya memberikan kalau nggak salah itu dari September ke belakang. Jadi untuk yang di sebelum sebelum itu sebenarnya Penta sama Sabta kan ada, tapi yang tersedia di sini hanya data seperti itu. Jadi kalau nggak salah, berarti kira-kira untuk Sabta ini kita punya data invoice 6 bulan ke belakang. Kalau Penta ini kita punya mungkin sekitar 1 tahun 2 bulan untuk data invoice-nya yang sudah terekap. Ini bisa disesuaikan tanggalnya kalau mau dilihat dan akan disesuaikan jumlah invoice-nya ada berapa, kemudian value-nya juga ada berapa. Fleksibel. Kalau Sabta formatnya juga sama. Ini tidak perlu disampaikan di laporan meeting ya Bapak Ibu. Maksudnya ini hanya untuk pengetahuan Bapak Ibu saja. Di area yang sudah di Bapak Ibu cover ini omset yang tercapai ada berapa untuk yang Penta dan Sabta itu. Ada pertanyaan mungkin? Ini Bu, unmute atau? Oh. Ini kita sudah allow partisipan to unmute, jadi apa namanya bisa ditanyakan saja kalau ada pertanyaan. Pak David itu mungkin bisa dijelaskan angkanya itu berdasarkan HNA atau neto atau bagaimana Pak, biar pada tahu juga. Oh oke. Kalau angkanya di sini saya dari neto sih Pak. Sorry. Jadi kalau yang exclude itu pokoknya value sebelum di apa namanya di value sebelum ditambahkan dengan PPN. Jadi mungkin di sini misalkan ambil contoh satu faktur. Nah, value yang penjumlahan di sini ini yang exclude adalah penjumlahan untuk yang ini, grand total. Sorry, subtotal yang ini. Jadi kan ini PPN-nya, kemudian ini untuk value netonya. Nah, ini yang dijumlahkan. Tapi ini bisa fleksibel sih, karena saya nggak tahu perhitungannya yang dipakai itu sebenarnya yang lebih dikit kalau dipakai value yang mana, gitu Pak. Kalau boleh tahu ini lebih baik pakai yang mana ya Pak? Untuk yang value yang biar kalau dilihat tuh langsung bisa dijadikan acuan gitu. Ya itu sudah betul sih, memang harusnya HNA dikurangi diskon Oh, oke sebelum Pak. PPN. Oh, oke. Siap. Jadi mungkin yang bisa dijadikan acuan yang ini gitu. Untuk yang Sabta ini masih coba nanti saya cek lagi kok ngeblank. Tapi formatnya sama seperti ini persis. Jadi ya ada nomor invoice-nya, ada tanggalnya, ada branch name-nya, ada customer-nya gitu. Ada pertanyaan mungkin sebelum saya lanjut? Oke, kalau nggak ada, kita ke section yang reports. Report ini berarti ke laporan-laporan. Nanti di bagian raw data itu akan kita isi dengan data kalau yang nanti sudah lengkap ya data planning, data visit, kunjungan itu semua pindah ke raw data. Jadi yang butuh data-data mentah seperti yang di visit result report MCL itu nanti akan pindah semua ke bagian raw data ini. Tapi untuk sekarang kita hanya cover yang belum ada di MCL dulu. Nah, untuk report ini kita bagi jadi beberapa bagian. Intersection maksudnya adalah kita menyajikan data seolah-olah penta dan sabta itu adalah satu kesatuan. Jadi enggak kita pisah gitu. Jadi misalkan di sini ada kalau omset ya berarti kita enggak memisahkan penta sendiri, sabta sendiri, tapi penta dan sabta, penta berapa, sabta berapa dijadikan satu grafik. Contoh secara periodical. Maksudnya berarti dia
Eh, nah, seperti yang saya jelaskan, jadi kalau dari Sabta ini dia baru memberikan data per Oktober. Jadi kalau dilihat di grafik ini yang tersedia sampai dengan tahun lalu itu baru penta gitu. Sebenarnya di tahun lalu ini data Sabtanya itu juga ada, tapi dia nggak open ke kita sampai sejauh itu gitu. Jadi mungkin kalau memang dibutuhkan nanti bisa saya bantu untuk minta dibukakan sebentar ke Sabtanya. Mungkin kalau untuk keperluan anual atau keperluan khusus nanti saya coba minta ke tim Sabtanya untuk membukakan akses. Cuma untuk sekarang berarti ya seperti ini yang bisa ditampilkan. Yang pertama mungkin ini bisa di screenshot saja ke bagian ini untuk melihat overview. Jadi ini secara default dia akan tampilkan periode tanggal dari setahun ke belakang. Jadi otomatis karena kita ada di bulan Maret 2025, dia akan tampilkan chart perbandingan value antara Penta dan Sapta dari bulan Maret sampai dengan Maret tahun lalu sampai dengan Maret tahun ini gitu. Nah, kemudian di sebelahnya ini ada loyalty tabel. Sebenarnya konsepnya itu sama seperti yang ada di Integra. Jadi eh, loyalty point ini artinya dia order bukan seberapa banyak, tapi seberapa frequent. Frequent itu maksudnya gini, apakah dia order di setiap periode. Setiap periode dia order akan menambahkan satu loyalty point. Jadi kalau full berarti ya harusnya dari Maret sampai Maret sekarang ada 13. Karena Maret dihitung dua kali, jadi ya, kalau full dia 13. Jadi bukan berarti terus value-nya paling gede ya, tapi ini lebih ke outlet yang rutin untuk order setiap bulannya. Ada juga mungkin yang di sini eh, loyalty point-nya kecil, tapi mungkin value-nya gede juga ada. Nah, mungkin yang di sini bisa difoto untuk bagian page yang pertama saja. Jadi biar tahu untuk 10 pertama yang loyalty point-nya full itu siapa saja. Di sini mungkin banyak ya karena ini akun super user jadi bisa lihat semua. Cuma kalau di punya Bapak Ibu harusnya hanya area yang lingkup Bapak Ibu saja jadi harusnya lebih kecil cukup ditampilkan 10 data pertama saja di PPT. Jadi yang pertama tampilkan chart ini persebaran selama setahun ke belakang. Ini memang untuk Sabta tidak open data untuk di bawah bulan 10. Jadi ya memang nggak bisa ditampilkan, tapi untuk periode 10 ke belakang bisa gitu. Terus kemudian secara default juga ini akan menampilkan highlight untuk periode sekarang. Jadi value-nya berapa, ini selalu akan menggunakan acuan yang exclude tadi. Jadi yang sudah dikurangi diskon tapi sebelum PPN. Terus total kuantitinya yang dijual ada berapa dan ada berapa produk varian. Kemudian secara eh, selanjutnya juga mungkin ini bisa di print screen juga ya Bapak Ibu. Seperti ini. Nah, nanti mungkin kalau ketika pembuatan laporannya ini sudah ada yang periode April, ini bisa diklik saja di periode bulan terkait supaya menampilkan highlight period Maret. Karena kan kita akan membahas di meeting itu kan laporan bulan Maret. Jadi kalau misalkan di sini dia akan menampilkan periode yang terakhir secara default. Jadi bisa diklik di yang periode 3 untuk menampilkan yang 3. Misal ini saya contoh ya, untuk periodenya bisa saya klik yang 2, dia juga akan tampilkan periode yang 2. Nah, cuma intinya jangan diklik yang 2, kita fokus di sini untuk yang periode meeting bulanan terkait. Ini bisa difoto semua, ditampilkan di PPT. Nah, untuk yang, sorry, yang ini dulu saja ditampilkan untuk mewakili apa namanya. Loh, sensor kemana ya?
Nah, seperti ini bisa ditampilkan. Lalu mungkin saya jelaskan di sini juga, ini maksudnya apa sih? Jadi kalau selama ini datanya kan kita nggak tahu sebenarnya total outletnya dari Penta dan Sabta ini kalau di total berapa. Contoh outlet transaksi di Penta ada 100, outlet transaksi di Sabta ada 110 misalkan. Dari 100 dan 110 ini kan kalau biasanya kita mungkin akan kesulitan untuk bisa tahu sebenarnya dari 100 dan 110 ini yang teriris berapa. Karena bisa saja satu outlet beneran di cover oleh dua-duanya. Nah, untuk di sini ini menampilkan jumlah yang hanya order di Sabta saja berapa, kemudian yang hanya order di Penta saja berapa, dan yang order di keduanya itu ada berapa. Jadi kita tahu outlet transaksi di periode ini secara total. Gitu dah. Kalau yang ini mungkin bisa agak repot ya, karena harus difoto 3 kali untuk yang bagian diagram lingkarannya. Jadi ini bisa difoto untuk ketika highlight yang ini, kemudian foto lagi untuk highlight yang ini, dan foto lagi untuk highlight yang ini. Gitu. Nah, untuk yang ini, produk akumulatif skor statistik, ini sebenarnya lebih ke mendetail lagi daripada yang customer ini. Kalau yang ini kan hanya pokoknya customernya ada berapa. Ini yang sebelahnya ini lebih ke pembagiannya berdasarkan produk. Jadi penta yang order super fokus ada berapa, penta yang order fokus ada berapa, sabta yang order super fokus ada berapa, dan sabta yang order fokus ada berapa. Jadi ada 4. Karena berdasarkan dari kategori penta dan sabta untuk distributornya dan kategori fokus dan super fokus untuk produknya. Nah, angka di sini itu dari apa? Ini adalah scoring dari eh, data yang ada di sini. Jadi contoh ya, cara bacanya gini. Abit Pharma, saya ambil contoh yang paling gede aja. Misal yang ini, Klinik Asifa Medical Center. Dia pesen produk untuk yang produk fokus ada 20 produk. Terus yang penta, pesan di penta untuk yang produk super fokus ini ada 14 produk. Jadi kalau dijumlah dia ada 34. Ini kalau dijumlah secara kita tidak memperdulikan bobot dari fokus dan super fokus. Nah, ini saya buatkan untuk yang kalau misalkan super fokus bobotnya 2, tapi fokus bobotnya 1. Artinya kalau kalau seperti ini 20-nya dikali 2, sorry, 20-nya cuma 1 karena bobot fokus cuma 1, ininya dikali 2, 28. Nah, tinggal perlu yang mana untuk sebagai analisa, tapi saya minta untuk yang di meeting ditampilkan untuk yang top 10 aja. Jadi hanya ditampilkan untuk yang jadi tabel ini di foto saja seperti ini. Nah, balik lagi yang ini nilainya ini adalah ini dijumlah semua. Jadi penta produk fokusnya ini dijumlah semua yang penta, yang super fokus dijumlah semua, yang sabta dijumlah semua. Nah, kita bandingkan untuk mengetes lebih dominan mana yang penta dan sabta dan lebih dominan mana yang super fokus dan fokus. Seperti itu. Sorry, ada pertanyaan? Dan ini udah yang ini. Iya, gimana Pak? Jadi saya ingatkan lagi, gimana Pak? Maaf, sorry, ditanyakan aja nggak apa-apa. Oke, saya lanjut aja. Yang kedua, sorry, saya ulang lagi. Jadi pertama yang perlu ditampilkan di PPT adalah yang periode ini untuk chart apa namanya periodical chart. Jadi secara apa namanya, saya buat di Word aja, mungkin biar. Jadi biar tahu perkembangan dari trennya seperti apa dari bulan ke bulan. Lalu pastikan highlight periode ini adalah meng-highlight untuk periode
terkait jangan kalau misalkan di pentanya sudah closing dan ada periode yang untuk April, dia otomatis akan highlight untuk April. Ininya pasti akan 04. Harap diganti dulu, diklik di sini untuk yang 03. Karena settingan otomatisnya itu ini akan menampilkan untuk data yang terakhir, periode yang terakhir. Jadi ini perlu diklik dulu di periode sebelumnya untuk meng-highlight, baru kemudian ini difoto lagi seperti ini yang dimasukkan ke PPT. Sebenarnya ini bisa dibaca sendiri ya. Jadi informasinya ada kuantitinya berapa, value-nya berapa, produk variannya ada berapa. Sore ini nanti saya perjelas lagi aja deh. Ini soalnya saya dikejar waktu juga, jadi kurang detail. Ya, ini bukan penta produk varian, itu maksudnya produk variannya penta, tapi produk variannya Air Impact yang dijualin penta. Gitu. Kalau penta produk varian sama sabda produk varian pasti lebih dari ini, karena ada ELA, ada prinsip lain mungkin. Tapi di sini maksudnya bukan penta produk varian, tapi produk varian Impact yang dijualkan oleh penta. Nanti saya perjelas lagi di tulisannya, biar nggak menimbulkan rancu. Ada pertanyaan mungkin sambil saya lanjut? Yang perlu di foto selanjutnya, loyalty tabel. Ini bisa diurutkan, diklik dulu loyalty point-nya, disortir dari yang paling tinggi, biar tahu. Kemudian di foto saja sampai 10. Ini dilanjutkan sampai 10. Terus kemudian yang bagian ini juga difotokan 3 kali. Pertama, bisa foto fokus seperti ini untuk yang value Sabta. Jadi biar tahu value-nya Sabta ada berapa, kemudian di highlight ke sini dan di highlight ke bagian penta yang terakhir. Lalu yang ini bisa difotokan saja semuanya. Nah, penjelasan dari yang ini, angkanya dari mana itu ada di bagian tabel yang bawahnya. Tapi untuk perwakilan, karena kan nggak mungkin kita sajikan semua di PPT, hanya tampilkan 10 saja yang terbesar. Jadi disortir dari total score. Mau yang ini atau yang ini sama saja. Jadi mau yang custom atau yang total score itu sama saja. Sebenarnya mungkin ada yang berbeda ya kalau misalkan ada yang di sininya konfigurasinya tertentu, tapi eh, boleh antara pilih yang total score atau yang custom. Yang penting tampilkan 10 data pertama seperti ini biar tahu untuk customer yang order dengan varian paling banyak. Seperti ini. Untuk yang periodical sales overview selesai sampai di situ. Ada pertanyaan? Tolong ditanyakan aja ya, nggak apa-apa. Soalnya kalau Bapak Ibu menampilkan hanya tahu cara ngambilnya, tapi nggak tahu isinya apa, nanti malah jadi pertanyaan lagi. Cukup kompleks soalnya. Nggak. Pak David, mau Ada tanya, ya, ya, gimana Pak? Pak, aplikasi buat screenshot itu apa tadi barusan, Pak? Oh, itu pakai print screen Pak. Diklik print screen di laptopnya. Sebenarnya kayak kalau misalkan pakai MCL kita screenshot seperti biasa sama sih Pak. Jadi yang di Baik, MCL Pak. Soalnya kalau kan bisa di blok itu per apa namanya, per bagian itu loh. Kalau print screen kan full, Pak. oh bisa diklik window shift terus S Pak. Jadi
Bapak arahin ke sini, terus Bapak klik Windows, tombol Windows di laptop, terus Shift, terus S. Oke Pak, makasih Pak. Oke. Ini Pak mau tanya Pak, itu yang Ya, apa loyalty poin. loyalty apa tadi ya? Loyalty score atau apa itu Nah, berdasarkan value atau koefisien Pak? ya, loyalty point Loyalty ini point. nggak berdasarkan value sih Pak. Jadi hanya frekuensi dia order setiap bulannya Pak. Sebenarnya ini sudah ada di Integra. Integra itu untuk yang selaras Barada, cuma belum ada di sini karena selama ini MCL itu kan hanya fokus mengenai quantity. Jadi saya copy dan saya implementasikan ke sini. Lebih ke untuk menilai apakah bukan masalah berapa banyak dia order, tapi seberapa sering per bulan dia order. Bisa aja misalkan untuk loyalty point nih satu, cuma satu, tapi dia value-nya gede, gitu Pak. Jadi misalkan, sorry. Eh, oh ya, intinya gini aja deh. Jadi informasi yang ada di sini ini adalah hasil dari tahap pertama. Jadi sangat mungkin kalau ini ada kekeliruan atau misalkan misinformasi lah ibaratnya. Jadi value-value yang ada di sini ini tolong bisa di cross check ringan, maksudnya ringan itu disampling beberapa, bener nggak value-nya segini. Kalau memang bener ya nggak masalah. Contoh ini menurut saya karena ini yang kayak misalkan ada 5 bulan ini tapi kok value-nya cuma seginian. Apakah memang normal atau enggak? Saya nggak tahu sih. Kalau memang nyebarnya banyak sehingga kecil-kecil gini ya mungkin masuk akal. Tapi kalau harusnya lebih dari ini coba nanti saya bantu cross check lagi. Cuma sementara mungkin bisa diurutkan dari loyalty point aja. Jadi ini sebenarnya kalau di Selaras Barada ini lebih ke untuk menilai seberapa loyal. Jadi namanya loyalty point. Jadi dia loyal order terus ke kita itu seberapa sering gitu. Kalau misalkan dalam 1 tahun ada 12 bulan berarti maksimal loyalty point-nya ada 12. Kalau 6 ya berarti maksimalnya misalkan kita filter dari Oktober sampai Maret berarti kan 6 bulan. Berarti di sini pasti loyalty point-nya akan maksimalnya 6. Dia akan adjust otomatis. Nah, ini tinggal dilihat. Jadi untuk bukan menilai seberapa besar ordernya, tapi seberapa sering gitu. Kayak dia order lagi setiap bulan gitu, Pak. Value-nya di sini, ini minta tolong nanti bantuan Bapak Ibu yang per wilayah untuk ngecek ya, apakah ini sudah benar atau enggak. Maaf. Ya, makasih pada. Oke. Maaf. Mungkin benar ya, saya bacanya ini 99.000, ini 99 juta. Ya mungkin masuk akal sih. Sorry. Ya, bisa juga berarti gini Pak, maaf, mau diurutkan dari loyalty point yang top 10 dan bisa juga dari total value yang top 10. Karena bisa dilihat nih, kalau kita urutinnya dari, oh, ya, Pak. Nah, jadi ini ada bedanya nih, misalkan yang loyalty point dari Apotek Astra ini 13, tapi ketika value-nya cuma 9 juta. Ada juga yang 13 tapi value-nya segini, gitu.
Tapi sebenarnya fungsi dari ini, value ini hanya tambahan informasi saja. Ini lebih ke analisa untuk apotek yang sebenarnya bisa dikembangkan potensinya itu yang mana. Karena dia order terus tiap bulan. Jadi misalkan value-nya yang masih kecil ini bisa dikembangkan lagi gitu. Karena dia sebenarnya ibaratnya dalam tanda kutip pelanggan setia gitu. Ada pertanyaan lagi mungkin? Terus pakai format number gitu ya. Tidak bisa di format koma-koma. Nanti tak cari wis. Hmm. Oke, saya lanjut. Yang kedua akan berfokus soal outlet transaksi. Jadi perbandingan antara Penta dan Sapta. Tapi untuk yang per bulan ini, untuk data yang teriris itu maksudnya kalau dia di diagram Venn itu ya kira-kira kayak gini. Jadi kalau yang di sini di apa namanya untuk periodical transaction outlet ini diagram Venn-nya ini nggak berfungsi. Jadi kayak semacam dua lingkaran yang benar-benar terpisah. Kalau ada yang data yang sama, kita nggak tampilkan. Karena hanya untuk membandingkan outlet di Penta berapa, Sabta berapa. Kalau memang order di dua-duanya, ya sudah itu berarti aktif di dua-duanya. Hanya untuk membandingkan transaction outlet saja. Nah, ini otomatis juga menampilkan, nah ini lebih detail lagi. Jadi dari periode ini, kalau ini kan dibagi berdasarkan per bulan. Kalau ini dibagi berdasarkan per wilayah. Jadi di wilayah Banjarmasin ada 253 outlet transaksi dan di Sabta ada 329. Seperti itu. Nah, cuma ini kan masih global. Bisa diklik dulu untuk yang periode sekarang, yaitu 2025-03, supaya nanti terupdate juga. Ini berubah sesuai dengan yang diklik. Nah, data ini sebenarnya itu sama dengan data yang ini. Tapi ini dalam bentuk eh, grafik, kalau ini dalam bentuk tabel. Nah, ini secara otomatis akan mensortir untuk eh, cabang yang paling atas. Itu. Nah, nanti di sini baru ketika sebelah sampingnya lagi ini detailnya lagi. Jadi total ini baru datanya adalah sudah diiris. Jadi 87 ini terdiri dari eh, sekian yang penta aja, yang dua-duanya ada sekian, yang hanya Sabta sekian. Terus lalu detailnya bisa dilihat dia total produk variannya ada berapa, total kuantitinya ada berapa, dan total value-nya ada berapa. Ada juga mungkin yang dua-duanya. Contohnya kayak gini. Ini already dia order di pentas seperti ini, di Sabta seperti ini.
Ini pemahaman dulu mengenai menunya ya. Nanti saya eh, beritahu juga untuk misalkan cara untuk ambil di PPT-nya. Ada pertanyaan dulu nggak mengenai konsepnya? Jadi konsep kita selalu dari atas ke bawah itu, yang atas paling helikopter view. Helikopter view itu maksudnya berarti eh, gambaran luas. Semakin ke bawah, semakin ke kanan dan semakin ke bawah dia akan semakin mendetail atau mengkerucut. Pertama per periode, kemudian yang kedua per cabang. Kemudian kita dapat view per cabang, ke kanan lagi kita dapat view hanya di lokasi cabang itu detailnya itu outletnya seperti apa. Gitu. Jadi dari atas ke kanan, ke bawah, ke kanan itu akan semakin mendetail. Sorry, mungkin agak bingung ya karena ini jujur view-nya akan berbeda kalau diakses oleh super user dan diakses oleh user yang nggak super user. Jadi saya ganti dulu sebentar. Sampai saya stop share screen dulu. Sore Pak David. Oh ya, gimana Pak? Pak, untuk data yang ditampilkan di Medisync ini, itu berdasarkan inputan MSR atau berdasarkan data distributor Pentasapta ya Pak? Berdasarkan data distributor Pentasapta Pak. Jadi di sini kita nggak sudah tidak pending order yang Bapak input secara manual itu, nanti sekarang bergeser fungsinya Pak. Jadi yang sudah diinput di medicine bagian yang Bapak klaim untuk effective call, itu sudah nggak usah diinput lagi di pending order. Nanti pending order pelan-pelan juga akan kita hilangkan dengan cara upload. Jadi nanti auditor yang Pentasapta ini kan mereka cukup canggih IT-nya. Jadi mereka mau kerjasama dengan kita. Sebenarnya yang paling perfect itu Selaras Barada, Pak. Karena itu aplikasinya kan kita develop semua secara internal. Jadi mau digimanain pun, dikonekkan seperti apapun bisa. Cuma untuk Pentasapta, level 2-nya itu Pentasapta. Dia open data ke kita hanya berupa faktur yang udah jadi. Kalau Selaras Barada itu nanti bisa order ngumpulin dari SP, salesman nerusin ke fakturis, input sampai ke driver semua terdaftar. Tapi kalau untuk Pentasapta kita hanya diberi akses untuk invoice sama customernya aja. Terus yang level 3 itu yang nggak mau kerjasama dengan eh, pengaksesan database. Jadi dia hanya beri Excel rekapan seperti itu, ya itu nanti tetap kita fasilitasi, tapi ya terpaksa nggak secanggih Pentasapta atau Selaras Barada. Ya bentuknya auditor nanti upload file Excel yang sudah bentuk rekapan, nanti datanya muncul. Tapi untuk sekarang berarti medicine ini datanya hanya murni Pentasapta saja, Pak. Gitu dan yang Bapak input di pending order tidak kita masukkan di sini sama sekali. Gitu. Oke, oke, baik Pak. Ada lagi mungkin Pak pertanyaan sambil nunggu. Maaf ini saya terpaksa harus buka salah satu cabang ya. Ini tidak bukan untuk apa-apa tapi hanya untuk contoh aja karena untuk mencontohkan misalkan suatu lingkup.
Ini nggak seperti yang tadi ya. Ini saya ambil contoh untuk cabang Padang. Saya ambil test case karena yang paling mudah terlihat secara data aja, bukan mau meng-framing siapapun. Eh, jadi yang perlu dimasukkan di PPT satu tren transaksinya seperti ini. Jadi tren outlet transaksi untuk periode 6 bulan ke belakang. Ini yang dimasukkan. Kemudian yang kedua dimasukkan, bisa dipastikan dulu bahwa yang tersortir di sini ini jangan secara global. Jadi yang di sini kan ini outlet transaksi dari secara default dia sebenarnya memang untuk alat analisa kan lebih baik kalau diklik sendiri. Cuma kalau untuk laporan meeting kan kita nggak fokus ke selama 6 bulan terakhir, tapi bulan terkait. Jadi pastikan Bapak Ibu klik ini dulu. Mau di pentanya atau di saptanya sama aja, saya buat sama. Jadi biar nggak harus klik yang mana gitu, pokoknya klik ya di pentanya atau di saptanya sama. Nanti dia akan menyesuaikan untuk periodenya berubah sesuai dengan yang dipilih. Kalau udah bisa diklik, di Windows Shift P, lalu bisa Windows Shift S, nanti bisa keluar eh, alat untuk men-screenshot, kemudian bisa di screenshot. Nah, untuk yang ini tuh lebih ke outlet transaksi. Kalau yang ini kan secara periodikal dan semuanya. Jadi semua area Padang ini outlet transaksinya ada berapa? Misalkan penta sekian dan sabta sekian. Kalau diklik hanya di periode 2025 strip 03 ini area Padang Utara 2 berapa, Padang Utara 1, Padang Selatan 1, Padang Selatan 3 berapa, seperti itu. Lalu di bagian bawah kiri ini sebenarnya adalah visualisasi secara tabel dari data chart ini. Karena chart ini kan cuma untuk melihat membandingkan dengan data yang lainnya dengan cepat, biar kita bisa menyimpulkan sesuatu tanpa harus melihat datanya satu persatu. Nah, cuma kalau mau melihat datanya secara terperinci, ini juga perlu di screenshot untuk yang bagian tabelnya. Nah, seperti ini. Yang terakhir, nah ini mungkin tabelnya ini hanya untuk alat analisa Bapak Ibu saja ya. Jadi misalkan eh, untuk yang dilaporkan di meeting yang ini nggak perlu sih menurut saya. Ini hanya informasi aja untuk Bapak Ibu. Jadi yang ditampilkan di meeting hanya sampai ini saja. Nah, tapi ditampilkan untuk semua ya. Jadi ini kan untuk area Padang Utara 2. Jadi bisa diberi judul per masing-masing. Padang Utara 2. Terus kemudian kita klik di sini untuk Padang Utara 1. Pak David, Gimana Pak? Pak itu dalam US dollar ya Pak? Apa dalam rupiah Pak? Itu S itu logonya. Yang mana ya Pak? Tadi di grafik tadi yang di atasnya itu. Nah itu Pak, 50, 45 itu kan angkanya itu loh Pak sebelah kiri. Oh, maaf, maaf. Letak samping Iya, grafik mas. saya saya lupa nyeting tipe datanya, Pak. Tapi itu sebenarnya jumlah outlet sih, bukan dolar. Ya, nanti saya ubah, Pak. Cuma nggak perlu terlalu diperhatikan sih. Yang penting Oke, ini melambangkan bukan dolar, tapi jumlah outlet. oke Pak. Jadi jumlah outlet Sabta berapa, terus Penta berapa. Bentar, saya catat.
Ada lagi mungkin pertanyaan? Jadi yang harus ditampilkan hanya itu dari awal. Ini trennya tinggal di foto aja. Pastikan untuk yang ini sudah bergeser ke periode terkait yang di highlight. Foto, kemudian yang ini foto semuanya. Karena ini otomatis menyesuaikan dari yang diklik di sini. Jadi kalau di sini sudah periode ini, ya berarti yang di sini menyesuaikan visualisasi dari tabel ini. Lalu kalau udah foto bagian atasnya aja untuk setiap cabang. Supaya tahu bahwa di sini 20, di sini 10 itu yang tercover secara dua-duanya itu berapa gitu. Selanjutnya mengenai produk tren. Jadi tren dari produk. Kalau di sini secara otomatis sudah month to date karena kita menganalisa per bulan untuk trennya seperti apa. Jadi di sini ada beberapa kategori. Sebenarnya ini mirip seperti integra.earlimpact.com. Saya buat mirip seperti yang H4. Jadi H4 itu kan ada tabel, lalu ada beberapa kategori bisa dipilih salesman versus unit, salesman versus value, salesman produk versus quantity dan lain sebagainya. Nah, ini saya adopsi ke sini. Cuma di sini kategorinya beda. Di sini secara default dia penta, trending top 10 dari penta yang diurutkan dari data yang paling tinggi dulu. Jadi maksudnya yang paling ngetop, yang paling tren dulu, baru ke bawah. Bisa dilihat ini kan yang biru yang penta, kemudian yang merah yang sapta. Maksudnya tuh gini, trending di penta itu seperti ini. Jadi yang nomor satu ini domperidone, nomor dua Dextim Plus, nomor tiga Erpaflam, nomor empat ketoconazole cream, bla bla bla. Ini pasti urut. Nah, tinggal dibandingin nih sama yang Sabta. Apakah dia ikut juga trennya atau enggak? Bisa aja kan misalkan di Penta ngetren tapi di Sabta enggak. Jadi yang dijadikan patokan di sini adalah yang pentanya. Karena pentanya ini bisa dilihat dia descending. Jadi kayak dia urut ini paling tinggi, ini lebih rendah sedikit, lebih rendah lagi, lebih rendah sampai paling rendah selama top 20. Jadi selama 10. Kalau diganti top 20 ya tinggal berarti nanti urut juga dari atas ke bawah, tapi dia top 20. Jadi maksudnya lebih ke bawah. Atau mau urutkan tapi ascending. Jadi naik kebalikannya tadi. Urutin dari yang di bulan ini. Saat ini produknya apa, bla bla bla. Dari yang paling nggak laku, dari paling yang bawah sampai paling bawah nomor 10 atau paling bawah nomor 20. Nah, ini bisa aja kan kayak maksudnya di sini ternyata Erpatrim di sini di Penta nggak populer tapi di Sabta populer. Misalkan perbandingannya. Nah, jadi untuk membandingkan tren saja antara Penta dan Sabta. Kalau dibalik, misalkan Sabtanya yang di highlight, ya berarti gantian yang biru ini yang Sabta. Jadi yang biru ini akan selalu urut dibandingin sama yang merah lawannya. Jadi kalau trennya sama persis ya berarti apa namanya ini akan nurun terus seperti mirip yang merah ini akan mirip seperti yang biru gitu. Ada pertanyaan dulu nggak mengenai tabel yang di atas? Jadi untuk mengetahui tren produk di masing-masing wilayah. Jadi saya ulang ya, yang biru itu akan selalu urut. Jadi biru ini akan selalu urut. Yang merah ini yang dibandingkan. Jadi bisa aja biru ini nilainya tinggi sekali, tapi merahnya mungkin nggak ada sama sekali atau sedikit sekali. Jadi contohnya misal eh, di sini misalkan nih Dextim Plusnya di Sabta tinggi, tapi di Penta nggak ada jualan gitu. Berarti nanti ketahuan nih bahwa di Penta trending, tapi di Sabta ternyata enggak gitu. Nah ini bisa
apa namanya, munculkan sebenarnya kalau saran saya nggak perlu yang top 20 ya, karena ya nggak bisa dibaca juga. Lebih baik 10 aja. Jadi tampilkan ini pastikan 10 untuk yang di laporan meeting. Di sini cukup di 10 aja, nggak usah diganti-ganti. Boleh diganti kalau keperluan analisa pribadi Bapak Ibu, tapi untuk di laporan meeting saran saya cukup 10 aja nggak masalah. Terus yang diganti-ganti adalah descending, ascending, dan penta saptanya. Jadi ada 4 screenshot. Pertama, penta, top 10, dan descending. Untuk tahu yang populer dan perbandingannya gimana. Terus kita screenshot juga, kita ganti ke Sabta. Jadi birunya kita ganti yang Sabta. Jadi yang merah berubah jadi yang Penta. Fotokan lagi. Terus kita balikan lagi ke Penta, tapi sekarang ascending. Jadi yang paling nggak populer di Penta, itu keadaannya di Sabta gimana. Terakhir kita ganti acuannya ke Sabta. Yang paling nggak populer di Sabta, di Penta gimana. Nanya Pak David. Ya, Ya, Pak, kalau di tim saya, tim hospital ini kan ada produk yang sama tapi segmennya berbeda, Pak. Contohnya Air Pavlam ya, Pak. Pavlam itu kan ada yang segmennya e-katalog, ada yang reguler nih. Nah, itu di pengelompokannya di sini masuk yang mana, Pak? Atau memang terpisah? untuk sekarang sih masih berdasarkan outletnya sih Pak, misalnya. Tapi ke depannya mungkin akan dikotak-kotakkan lagi Pak. Jadi pokoknya kalau untuk sekarang sih eh, masih apapun produknya, yang penting outletnya outlet hospital ya berarti dia akan ke hospital. Kalau misalkan dia outletnya outlet NBP ya dia akan ke NBP. Belum ada filter untuk produk variannya. Karena jujur masih banyak yang perlu dibenahi sih Pak. Maksudnya untuk produk varian. Kemarin juga ada yang tanya di grup soal e-katalog. Baru ketemu polanya sekarang dari nama. Ternyata beda ini ya. Dari Penta ngasih keterangan ke kita dari nama produknya. Contohnya gini Pak. Yang kemarin eh, menyampaikan kendala di grup. Kalau di yang medicine untuk input sudah terpisah secara sempurna sampai e-katalog. Tapi untuk yang di laporan ini karena masih rancu, jadi saya masih pisahnya berdasarkan outlet. Karena saya analisa yang outletnya yang di cover oleh PP sama NPP itu dari global itu hampir nggak ada. Cuma 21 outlet kalau nggak salah. Jadi menurut saya dipisahin by outlet dulu sambil nanti menunggu feedback dari direksi juga. Kan nggak ada yang tahu arahnya kemana. Jadi ini saya buat se-global dulu sampai nanti ada instruksi lebih lanjut gitu. Contohnya seperti ini Pak untuk yang kemarin dari jadi dari Penta itu kalau Sabta kan nggak ada. Katanya kalau Sabta itu nggak melayani e-katalog karena dialihkan ke Selaras Berada. Saya nggak tahu enggak, tapi infonya gitu. Jadi kalau Penta sama Penta itu kalau misalkan dia ada e-katalognya dia nggak ngasih nama gini. Jadi ngelognya malah dari nama. Dan yang dikomplain di grup harusnya sekarang sudah muncul di medicine yang tablet. Tinggal diklaim efektif call aja. Ada pertanyaan? Udah jelas Pak, maaf. Ya, jelas Pak David. Clear Pak Oke, David. Makasih. oke, siap. Di bawahnya ada ringkasan per cabang. Jadi untuk kotaknya ini cuma nampilin informasi basic. Jadi kayak sebenarnya value-nya perbandingannya berapa, produk varian sama quantity ada berapa. Kemudian di sini ada tambahan pembagian penta dan sabta, super fokus dan fokus. Sebenarnya mirip seperti yang di awal tadi, tapi ini lebih ke percabang. Kalau yang tadi kan masih global yang di periodikal. Jadi nggak melihat apa namanya percabangnya konfigurasinya gimana. Kalau dilihat ini kan berbeda-beda ya. Dan ini bisa diklik view detail.
Nah, ketika diklik view detail, muncul lagi untuk, sorry. Yang kedua di screenshotkan tentu yang ini. Secara berapapun kotaknya ini tinggal dikotakkan saja, lalu di copy ke PPT. Terus setiap kotak ini punya view detail. Nah, ini tinggal di screenshot saja untuk sorry, menurut saya sih cukup ini aja sih kalau untuk yang PPT. Saya jelasin ini untuk Bapak Ibu analisa sendiri aja ya untuk view detailnya ini. Jadi kalau yang ini menurut saya analisa pribadi saja, sama seperti di atas, tapi bedanya di sini per cabang dan di sini ada tambahan filter. Kita fixkan top 10, tapi kita katek kotak-kotak kan kalau yang ini kan semua all product nih. Apakah dia di scan apa namanya pokoknya tidak peduli dia produk tipe fokus atau super fokus pokoknya top 10, top 20 atau terurut dari paling besar itu ke besar. Kalau yang ini lebih bisa dilihat karena ini kan sudah lebih khusus ya. Bisa lihat Pentasapta sama mau dari paling populer ke paling nggak populer atau paling nggak populer ke yang paling populer, tapi bisa difilter lagi mau all product hanya yang super fokus atau yang fokus. Kalau ini menurut saya kalau dimasukkan ke PPT mungkin terlalu banyak ya. Jadi mungkin cukup diwakilkan informasi yang ada di sini saja. Ada pertanyaan mungkin? Oh ya, sorry. Yang di bawahnya ini adalah eh, misalnya ya saya klik yang penta. Berarti ya di sini on yang di ranking penta. Kuantitinya nomor satu Dextim. Kuantitinya 496. Compare-nya otomatis Sapta. Terus ini value-nya berapa, terus yang di kompetitornya berapa. Jadi di sini semua tentang produk. Kita nggak tahu produknya dibeli siapa, pokoknya kita tren di area itu tuh produk apa, kuantitinya berapa, dibandingin sama Sapta berapa, value-nya berapa, dibandingin sama kompetitornya berapa. Kalau saya geser ke Sapta, jadi di sini on rankingnya Sapta, gantian, Dextim kuantitinya berapa, comparernya berapa, terus habis itu eh, oh sorry, atau gini aja deh, untuk yang bagian detail ini tetap dimasukin PPT, tapi nggak usah dalam bentuk chart, tapi tabelnya aja. Bapak Ibu cukup klik yang penta, terus foto di sini, cukup yang 10 ranking pertama, biar tahu perbandingannya, gini, terus bandingin lagi, kita klik yang Sapta. Jadi jumlahnya Sapta berapa dibandingin sama penta, itu. Ini juga foto. Nah, bisa difotokan gini, lalu lanjut ke area berikutnya. Untuk area misalkan Padang Bara 1. Nanti dia ganti juga. Dan akan klik lagi Penta, dan klik lagi Sapta. Pastikan ininya di scanning aja ya, nggak perlu yang scanning. Karena buat tahu yang trennya paling banyak. Ada pertanyaan mungkin?
Sebenarnya kalau yang analytical ini sebenarnya kayak berupa data mentah dari apa yang sudah kita sampaikan di intersection ini. Jadi ya mirip seperti yang ada di MCL. Jadi saya cuma buat versi pentanya. Kalau yang di MCL itu ada di yang bagian, mungkin kalau Bapak Ibu lihat Excelnya jadi paham yang saya maksud. Di MCL itu kan ada laporan Excel yang seperti ini bentuknya. Jadi customernya intinya tuh beli produk apa aja, unitnya berapa, value-nya berapa, di subtotal. Kemudian customer berikutnya, dia beli produk apa saja, kemudian di subtotal. Nah, ini laporan mengenai itu. Cuma bisa dilihat dari mau by customer atau by produk. Kalau yang tadi kan rekapnya by customer, kalau by produk juga bisa. Ini tidak ada yang perlu dimasukkan di laporan meeting kalau menurut saya, karena sudah diwakili sama yang tadi. Nah, ini sama, produknya apa saja, dibeli siapa saja, quantity berapa, value berapa, terus habis itu total, subtotal. Lanjut lagi produk kedua dan produk ketiga dan seterusnya. Ini saya jelaskan fungsionalitas saja. Untuk laporan meetingnya nggak perlu ditampilkan. Ini kalau Bapak Ibu klik misalkan salah satu di bagian chartnya, dia akan otomatis filter. Di total customernya 1, total produknya ada 4, total value-nya segini. Di APT Sari ini total value-nya segini. Kita geser ke produk, bisa juga klik, nanti ketahuan juga nih, produk ini 29 customer, total value-nya sekian. Sebenarnya mirip seperti yang tadi tren-tren, tapi kalau tren kan nggak kita tampilkan unit sama value-nya secara vulgar. Ini lebih mendalam aja sih, makanya namanya analytical. Lebih ke menganalisa. Dan di sini tidak kita jadikan satu antara penta dan sabta. Karena kalau ini lebih khusus, maksudnya seperti yang tadi saya bilang, ilmunya semakin ke bawah akan semakin khusus. Itu. Kalau di sini kita lebih lihat seperti analisa dari luarnya dulu. Kalau ini kita udah bentuknya lebih dalam lagi. Kita mau tahu apa namanya datanya itu secara penta doang kayak gimana, lengkap dari by produk bisa dan by customer bisa. Format yang sama untuk Sabta bisa di. Jadi ini bedanya sama persis formatnya, tapi bedanya sumbernya satunya dari Sabta, satunya dari Penta. Gitu. Kalau mau lebih lengkap lagi, balik ke invoice. Ini sudah data yang paling lengkap. Nanti totalnya berapa, bla bla bla. Tapi menurut saya kalau mau lebih dianalisa, lebih ke menu yang analytical ini. Yang terakhir, ini mirip seperti produk dan outlet distribution, cuma nggak ada NOO, NONO, bla bla bla. Pokoknya ya Penta sama Sabta ini persebarannya kayak gimana sih? Soal NOO, NONO dan lain-lain masih pakai MCL. Jadi cuma yang saya garis bawahi eh, Penta dan Sabta apa namanya effective call atau persebaran outlet dan produk dari eh, yang ada di MCL itu per sekarang otomatis diambil kalau ditarik dari Penta sama Sabta gitu. Jadi kalau dulu kan murni dari pending order semua tuh, begitu di input pending ordernya jadi effective call masuk ke peta persebaran. Kalau sekarang ketika Bapak Ibu klik klaim di bagian apa namanya bagian kalau Bapak Ibu klik di bagian apa namanya persebaran nanti yang muncul perpaduan antara ketiganya. Data input dari klaim dari Sabta, data input klaim dari Penta, dan data pending order dari input manual. Seperti itu. Nah, di sini kita hanya cover yang belum ada di MCL sekali lagi. Meskipun nanti di sini akan saya tambahkan semua yang sudah ditambahkan di MCL, saya ubah ke sini. Cuma di sini untuk tahap awal kita hanya, nah, pertama mungkin cukup diwakilkan yang global aja. Sama Bapak Ibu tinggal wakilkan di level SPV. Pertama global, kemudian klik overview. Jadi bisa dilihat di sini yang kuning ini artinya outlet yang di cover sama Penta aja. Terus
Yang merah ini outlet yang di cover sama keduanya. Yang biru ini yang di cover sama hanya Sabta saja. Cuma pengertiannya beda sama yang ada di analytical. Sorry, intersection. Kalau yang ada di sini, contoh ya misalkan di sini nanti muncul pembagiannya. Nah, ini kenapa kok kecil? Sementara di sini relatif gede. Nah, karena kalau persebaran ini, analisa saya, dia hanya meminta persebaran secara outlet, tapi untuk periode tertentu. Nah, jadi kalau misalkan suatu outlet itu pernah order di Sabta, tapi enggak di periode itu, ya dia akan tetap dikategorikan keduanya. Karena pengen melihat persebaran outletnya di peta itu, bagi-bagi wilayahnya itu beneran mana yang outletnya hanya spesifik punya penta, sama mana yang spesifik punya Sabta, sama mana yang keduanya. Jadi contoh misalkan saya klik yang merah, belum tentu pada periode itu eh, belum tentu kalau yang merah ini belum tentu dia akan order sebenarnya di periode ini. Bisa aja dia di periode ini hanya order di penta saja atau di Sabta saja. Tapi saya tetap tampilkan kalau dia pernah order di keduanya, ya dia akan kategori sebagai covered by both. Jadi maksudnya adalah eh, dia di cover oleh keduanya. Karena untuk membagikan segmen di peta saja. Maksudnya kayak menunjukkan area mana yang spesifik di penta dan area mana yang hanya spesifik di Sabta dan mana yang sudah keduanya. Jadi meskipun dia nggak yang merah ini hanya order di bulan ini hanya di penta saja, tapi kalau di bulan-bulan sebelumnya dia pernah order di Sabta, dia tetap tergolong sebagai covered by both. Ini Pak, fleksibel ya. mau nanya Pak. Eh, Nah, iya Pak. Pak, kalau di web MCL sebelumnya, itu kan eh. yang disebut outlet itu kan kalau kami ya Pak ya, di tim PP atau hospital ini kan, itu nama user atau nama dokter Pak, yang disebut outlet. Hmm. Ya Pak, oke. Nah, itu pada saat kita apa namanya screenshot seperti ini, itu kan muncul semua tuh Pak. Bahkan di area saya tuh ribuan gitu ya, lebih dari 1.500 bahkan. Jadi menurut saya itu bias ya. Nah, apakah di sini yang dimaksud outlet itu adalah memang outlet apotek, kemudian rumah sakit, apakah itu toko obat dan lain sebagainya? Itu yang pertanyaan pertama. Pertanyaan yang keduanya, Pak, eh, untuk channel, saya bicara channel ya. Kalau channel itu kan ada apotek, rumah sakit, puskesmas, dinkes dan lain sebagainya. Apakah nanti di setiap akun atau misalnya nama saya nih ya, itu yang muncul itu adalah khusus yang channelnya saya saja, Pak, rumah sakit gitu, karena saya tim hospital kan. Oke, Itu Pak David. oke saya jawab. Pertanyaannya bagus. Jadi gini Pak, betul MCL untuk hospital itu hanya berkisarnya soal user. Cuma dari Penta dan Sabta tidak memfasilitasi sampai user. Kadang ada yang spesifik suatu outlet itu karena mungkin yang terkenal usernya baru dikasih tanda dalam kurung pemiliknya siapa. Emang betul Pak. Cuma kalau di Penta Sabta ini enggak bisa kayak gitu Pak. Jadi memang enggak tahu usernya siapa. Nah, tapi enggak bukan berarti terus outletnya akan muncul semua juga. Tergantung dari hasil mapping Bapak. Kan instruksi saya di tahap 2 kan mappinglah semua yang memang menjadi area Bapak Ibu. Jadi di sini akan menyesuaikan hasil dari mapping itu. Jadi semua yang ada di sini ini bisa mungkin terjadi kalau Bapak Ibu sudah melakukan tahap 1 2. Makanya kan minggu-minggu yang sebelum ini kan saya genjot atau minta intens terus di grup, tolong di mapping supaya saya bisa buat yang ini. Karena kalau nggak di mapping saya nggak bisa buat yang ini. Gitu. Nah, lanjut pertanyaan Bapak, apakah akan muncul sesuai channel dan lain sebagainya? Itu akan menyesuaikan dari hasil mapping yang Bapak lakukan. Karena kan kalau PP kan bisa mapping beberapa dokter ke beberapa apotek, ke beberapa rumah sakit, klinik atau dinkes. Nah itu nanti yang sudah di mapping akan muncul ke sini. Kalau yang belum di mapping atau tidak diklaim sebagai wilayah Bapak, dia nggak akan muncul ke sini Pak. Gitu. Jadi Iya, nggak masalah usernya mau apapun, yang penting kalau user itu dimasukkan ke suatu apotek atau dinkes atau klinik, dia akan masuk sebagai persebaran Bapak gitu. Tapi ya oke. memang nggak bisa spesifik, maksudnya level user ya Pak, nggak bisa sih. Ya baik. Oke, Eh, Pak David, clear ya Pak David sampai di Oke. dua pertanyaan itu. Nah, kalau saya satu pertanyaan terakhir terkait dengan itu, Pak.
kan kita kemarin sudah mapping ya Pak ya, di tahap Hmm, mapping gitu ya. Nah, dalam satu outlet, misalnya rumah sakit A gitu ya, itu kan betul, ada mengeklik nama usernya ya. betul. Betul ya Pak, apakah itu bagian pembelian, apakah itu dokter, apakah itu apoteker dan lain sebagainya. Nah, kalau diklik usernya atau apa sih namanya ya, itu lebih dari satu, itu apakah menambah jumlah ininya Pak? Menambah Oh, jumlah enggak. outletnya Pak? Enggak ya Pak Enggak. ya? Kalau di sini enggak. Jadi bisa aja dia dimappingkan lebih dari satu. Cuma kalau dia dimappingkan lebih dari satu, di sini tetap satu sih, Pak. Tetap satu. Oke, Heeh. berarti nggak ada masalah kita tambah lagi ya Pak ya, Nggak jumlah masalah, Pak. usernya ya. Memang untuk PP awalnya kan saya nggak miss ya karena lupa bahwa memang cara main kerjanya seperti itu. Jadi yang awal kan memang Apple to Apple one on one. Sekarang Ya, one to many untuk yang PP, tapi untuk yang oke. NPP tetap di one on one, Pak. Itu. Oke, Jadi Pak ya, David, makasih Pak David. oke, sama-sama, Pak. Ada lagi mungkin? Jadi untuk yang ini yang difotokan di PPT, satu date from date until sudah familiar ya, di MCL juga sama. 1 sampai 31 Maret. Produk filter untuk pertama kosongi dulu saja, karena nanti menunggu instruksi dari Bu Ratna, beliau mintanya seperti apa. Kemudian untuk filternya global dulu, kemudian sampai level SVV aja. Kalau SVV Bapak Ibu cuma ada satu, ya otomatis global aja nggak apa-apa. Terus untuk memfoto sih saya kurang update ya malahan gimana yang diminta oleh Bu Ratna kalau dalam level kan kalau nggak salah zoomnya ada permintaan khususnya ya. Itu disamakan saja dengan kalau Bapak Ibu screenshot untuk yang MCL gitu. Kemudian di sini yang di screenshot level zoomnya disamain aja. Yang terakhir ini lebih ke insentif, cuma masih dalam proses pembuatan, masih blank, belum saya pull ke sini karena masih sebagian yang jadi. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat sendiri insentif Bapak Ibu itu berapa, dihitungkan oleh sistem secara otomatis. Tapi ya ini nggak tahu apakah boleh diopen ke eh, selain auditor atau enggak. Yang pasti nanti perhitungan auditor akan dibantu oleh sistem. Seperti itu. Mungkin hanya itu aja sih yang perlu disampaikan di laporan meeting. Intinya dicoba dulu saja, jangan jangan sungkan untuk bertanya. Lebih baik ditanyakan sedetail-detailnya karena Bapak Ibu kan menampilkan data dan sekaligus harus menjelaskan. Jadi kalau ditanyakan sesuatu dan nggak bisa menjawab, kebetulan ada orang lain yang paham dan bisa menjelaskan, takutnya kalau jadi masalah. Itu. Jadi semuanya yang sudah saya jelaskan ini sangat mungkin berubah di kemudian hari. Karena ini kan saya hanya menebak-nebak kira-kira kebutuhannya seperti apa. Sama seperti saya desain yang integral dulu dan lain sebagainya, pasti akan banyak adjustment ke depan sesuai dengan permintaan dari Bu Ratna. Cuma untuk awal yang saya desain kira-kira seperti itu. Nah, nanti tinggal disampaikan saja, nanti pasti akan banyak feedback atau ada perubahan dan lain sebagainya itu eh, berjalan seiring waktu saja gitu. Jadi planning saya mcl.limpact.com akan berpindah sepenuhnya ke sini. Tapi sebelum itu terjadi, kita akan side by side dulu MCL untuk yang MCL dan medicine untuk yang Pentasapta. Gitu. Ada pertanyaan mungkin sebelum saya tutup?